sudah bisa menghasilkan, sudah bisa memenuhi kebutuhan anggota untuk kehidupan sehari-hari itu udah luar biasa bagi saya. Oh, iya. Jangan malu bertani, jangan malas untuk menanam, jangan jadikan alasan tidak punya lahan sawah atau kebun, jadi malas untuk menanam. Sebenarnya kalau ada niat, halaman sekecil apapun bisa menjadi taman sayuran untuk memenuhi kebutuhan dapur sehari-hari. Anak yang sehat, keluarga sejahtera. Nama saya Ella Lela Sari, sebagai Ketua Kelompok KWT Barmulita, Barong Mulia Wanita, Kampung Legok Barong, RT 10 RW 5, Desa Pusaka Mulia, Kecamatan Kiara Pedes, Purwakarta. KWT itu kelompok wanita tani yang anggotanya semuanya para ibu-ibu, para perempuan, atau ada juga istri-istri dari yang suaminya petani. Berdiri sejak 2015. Enggak sih, enggak ada orang tua enggak petani. Hanya saja melihat pekarangan rumah gitu kan, kosong bisa dimanfaatkan. Kan itu tidak produktif, bisa lebih produktif dengan ditanami sayuran. Pertamanya sih memberi contoh aja, memberi contoh, memulai dari diri sendiri, menanami sayuran di depan rumah. Kan banyak tetangga yang lihat, yang lewat. Terus lama-lama ada yang nanya gitu kan, ini tanaman apa, ini kan caranya gimana gitu. Seperti itu sih, bahkan ada yang minta hasilnya gitu. Karena dengan begitu kan lama-lama bisa menarik perhatiannya dia untuk mau gabung nih lama-lama kayak gitu. Jadi berharap suatu saat mau ikut bergabung gitu. Yang ditanam yang biasa sering dikonsumsi sama keluarga, yang kebutuhan sehari-hari lah gitu, seperti kangkung, ada pakcoy, seledri, bawang daun, seperti itulah, cabai. Pertama karena banyak peminatnya, terus gampang menjualnya itu, jadi lebih cepat menghasilkan, cara perawatannya juga lebih gampang. Bibitnya ya swadaya gitu dari kami yang udah bergabung gitu kan. Ngadain uang kas gitu, lalu dibelikan bubuk bibit gitu kan, pupuk seperti itu, nanti dibagikan ke anggota kalau udah disemai. Nanti pas ngambil bibit ngasih lagi gitu uang kas gitu buat beli lagi. Jadi terus gitu berjalan, nggak sampai di situ gitu. Kami mengadakan kumpulan itu berapa sebulan sekali atau apa gitu kan, atau dari penyuluhnya juga ada dari BPP Kiara Pedes. Itu kami di situ bertukar pendapat lah, pikiran atau pengalaman nanam ini gimana caranya, kan ada pembimbingnya juga gitu. Di situ kami belajar, area belajar lah gitu buat nanti dipraktekkan di rumah seperti itu. Kalau untuk arang sekam, kami biasanya membuat, kelompok itu membuat, beli sekam mentahnya terus dibakar, nanti dibagiin ke kelompok, tapi kayak gitu lagi ada pemasukan lagi buat uang kas seperti itu. Terus untuk pupuknya dari pupuk kandang, di tetangga-tetangga kan banyak yang punya kambing seperti itu. Ada juga yang swadaya sendiri gitu. Biasanya kami ya kalau nanam kan bareng gitu kan, bibitnya dari sini ditanam bareng di rumah masing-masing, terus didemplot. Nanti pas panen juga gitu bareng dikumpulin, dicatat satu anggotanya berapa kilo, nanti dijual di sekitar ini. Ada juga yang di luar RT lah gitu. Tanggal 1 Desember kemarin ada beberapa anggota yang panen bawang daun ya. Ada yang 30.000 hasilnya, ada yang 56.000 juga ada. Itu ya kembali lagi ke anggota gitu. Kalau ke 30-annya sih belum pernah ya, paling karena kan walaupun bibitnya dari sini serentak, kadang kan penanamannya beda-beda gitu. Paling kalau sekali panen itu sekitar 100-200 ribu gitu, itu dari semua, dari semua dikumpulin. Kadang kan cuma 5 orang yang ngumpulin gitu, sisanya mau dimakan aja gitu. Pertama kan bisa
mengurangi pengeluaran kebutuhan dapur kan, yang harusnya membeli cabai kan nggak beli, ada di depan gitu. Itu udah otomatis kan membantu nilai ekonomi keluarga. Selain itu kalau dijual bisa menghasilkan seperti itu. Itu ceritanya waktu bukan panen sih, pembibitan cabai, karena belum pernah gitu ya, baru pertama kali gitu kan. Nyemai cabenya itu banyak di sini tuh berapa tray ya waktu itu, banyak lah ya. Terus itu nggak tumbuh cabenya, daunnya malah jadi kuning dan mati. Setelah dikaji kan ya, mungkin terlalu panas gitu, makanya ini dibuka. Ini dibuka, ternyata iya dari situ penyebabnya. Karena kemarin kan musim panas, jadi terlalu panas atau gimana, tapi dicoba dibuka bagus hasilnya. Kendalanya sih kalau dalam penanaman ya itu cuaca, hama. Kalau dari manusianya itu orangnya paling anggotanya yang kadang nggak kompak gitu, di situ kendalanya. Jadi pas waktu penanaman kan di Demplot lumayan ya, jadi lama gitu waktunya karena yang hadirnya itu cuman 6 orang gitu, seperti itu. Paling kalau hama seperti ulat kayak gitu kan, atau belalang, itu biasanya kalau lagi perawatan ada belalang tangkap gitu kan, langsung dibunuh seperti itu. Kalau untuk kutu ya, hama kutu itu pada cabai kami memakai bako. Bako direndam semalaman terus disemprot, itu lumayan hilang gitu. Ada juga yang daun sirsak seperti itu, daun sirsak, daun pepaya di blender, terus diambil airnya, disaring, disemprot. Sudah bisa menghasilkan, sudah bisa memenuhi kebutuhan anggota untuk kehidupan sehari-hari, itu udah luar biasa bagi saya. Pertama, karena banyak yang beranggapan kalau seseorang yang berprofesi sebagai petani itu susah untuk menuju kesejahteraan. Yang kedua, melihat potensi di desa kami itu tanahnya subur. Dengan melihat itu, saya berharap dan seharusnya itu bisa menjadi sumber kesejahteraan untuk warganya, dan saya berharap dengan terbentuknya KWT Barmulita ini bisa menjadi napas baru untuk perkembangan pertanian di desa kami. Target kedepannya ingin lebih meningkatkan produksi, terus ingin bisa memperluas pemasaran, ingin dalam pengemasan gitu, belajar lagi dalam pengemasan supaya lebih menarik gitu. Kemarin sih pas di festival ambu itu kan ya, di kebun ambu, kami mengirimkan cabai, kacang buncis, terus tomat, itu sudah dikemas, kami belajar sendiri dan dapat katanya ini udah bagus, kata ambu Bupati Purwakarta, ini udah bagus pengemasannya, baru itu aja sih. Pertama meningkatkan kekompakannya, itu yang utama. Terus ya kedua, terus lagi belajar bagaimana cara menanam, bagaimana cara menanggulangi hama, seperti itu supaya hasilnya kan lebih baik. Sarannya paling jangan malu bertani, jangan malas untuk menanam, jangan jadikan alasan tidak punya lahan sawah atau kebun jadi malas untuk menanam. Sebenarnya kalau ada niat, halaman sekecil apapun bisa menjadi taman sayuran untuk memenuhi kebutuhan dapur sehari-hari. Anak yang sehat, keluarga sejahtera. Kan kalau dari halaman rumah biasanya lebih sehat karena kita tidak menggunakan bahan kimia gitu kan. Teman-teman jangan lupa tonton video ini dan subscribe JMN Channel dan baca jabarnews.com.